Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inulila, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya membuat sebuah produk berupa video terkait dengan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video pada Materi Sistem Persama Linier 3 Variabel. Ada dua subbab yang akan dikaji dalam materi ini. Yang pertama ialah konsep dasar, yang kedua adalah penyelesaian sistem persama linier 3 variabel dengan 3 metode, eliminasi, substitusi, dan gabungan. Sebelum memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran agar pembelajaran ini mempunyai tujuan pembelajaran tersebut. Berikut saya lampirkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Baiklah, slide selanjutnya akan dimulai penjelasan mengenai konsep dasar sistem persamaan linear 3 variabel. Baiklah, kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Apa sih sistem persamaan linear 3 variabel? Sistem persamaan linear 3 variabel memiliki definisi sistem persamaan linear yang memiliki 3 variabel berderajat 1. Sering kita katakan sistem persamaan linear 3 variabel dengan sebutan SPLTV. Maksud di sini 3 variabel yaitu memiliki 3 huruf seperti X, Y, dan Z. Lalu bagaimana sih konsep dasar SPLTV tersebut? Langsung saja, bentuk umum konsep SPLTV AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. ABC merupakan koefisien, XYZ merupakan variabel, sedangkan D dikatakan sebagai konstanta. Langsung saja kita ke contoh. Misal 2X ditambah 3Y tambah Z sama dengan 12. 2, 3, dan 1 dikatakan koefisien, X, Y, dan Z dikatakan variabel, sedangkan 12 dikatakan konstanta. Untuk semakin mudah memahami konsep SPLTV, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal pertama, Ani membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Jika dituliskan ke dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah... Nah, langsung saja kita jawab. Diketahui ada 2 buah buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Kita misalkan buku sebagai X dan pensil sebagai Y, serta penghapus sebagai Z. Maka sistem persamaannya yaitu 2X ditambah Y ditambah Z. Contoh soal yang kedua, Rido membeli 2 buah mangga, 3 apel, dan 1 jeruk dengan harga Rp50.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, langsung saja kita jawab. Diketahui ia membeli 2 buah mangga, 3 apel, dan 1 jeruk. Kita misalkan mangga sebagai X, lalu apel sebagai Y, dan jeruk sebagai Z. Maka dapat kita tulis bentuk persamaannya, 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan Rp50.000. X sebagai mangga, Y sebagai apel, dan Z sebagai jeruk. Sedangkan nilai Rp50.000 itu sebagai konstanta. Pembahasan selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persama linier 3 variabel. Ada 3 metode dalam penyelesaiannya, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Langsung saja pada metode pertama yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi. Sebelumnya kita tahu bahwa eliminasi yaitu menghilangkan, sehingga metode eliminasi yaitu metode penyelesaian sistem persama linier dengan cara menghilangkan 1 variabel dari 2 buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa 1 buah variabel. Sebagai contoh, misal 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 5. Lalu 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 11. Kita hilangkan misalnya X-nya, sehingga
Inilah yang dikatakan metode eliminasi. Untuk lebih mempermudah pemahaman tentang metode eliminasi, sebaiknya langsung saja kita ke contoh soal pertama. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut. Ada 3 persamaan di sini. Kita disuruh menentukan nilai X, Y, dan Z. Langsung saja kita jawab. Misalkan kita menentukan X dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 0, itu merupakan persamaan pertama. Lalu 2X ditambah 3Y ditambah Z itu merupakan persamaan kedua. Dan 3X dikurang Y dikurang 3Z itu persamaan ketiga. Langkah selanjutnya, kita akan memasangkan 2 persamaan dari ketiga persamaan tersebut agar menghasilkan persamaan yang baru dengan 2 variabel. Bagaimana caranya? Nah, misal kita pasangkan nih persamaan pertama dengan kedua, boleh. Atau persamaan kedua dengan ketiga, boleh. Atau persamaan pertama dengan yang ketiga, boleh. Bagi menurut kamu yang lebih gampang. Jadi, kita di sini misal ngambil persamaan pertama dan kedua. Diketahui persamaan pertama X kurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 0. Lalu persamaan kedua 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 1. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghilangkan salah satu variabel. Jadi di sini kita misal ingin menghilangkan variabel Z. Boleh. Ingin menghilangkan variabel X juga boleh. Ingin menghilangkan variabel Y juga boleh terlebih dahulu. Jadi di sini kita misal lah ya, kita menghilangkan variabel Z. Kita lihat koefisien Z pada persamaan pertama dan kedua. Ternyata koefisien Z pada persamaan pertama dengan koefisien Z pada persamaan kedua nilainya berbeda. Lalu bagaimana Bu cara agar koefisien Z itu sama sehingga nilai Z bernilai 0? Nah, kita lihat pada koefisien Z pertama bernilai 2. Lalu koefisien Z persamaan kedua itu bernilai 1. Jadi, agar nilainya sama, maka persamaan pertama dikali 1 dan persamaan kedua dikali 2, sehingga nanti nilai Z-nya bernilai 2. Coba kita kalikan bersama-sama. Untuk persamaan pertama kita tetap ya, karena hanya dikalikan 1. Lalu persamaan kedua kita kalikan 2. Nah, kita kalikan 2 kali 2X maka menghasilkan 4X. Lalu 2 dikali 3Y maka menghasilkan 6Y. Lalu 2 dikali Z 2Z sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena nilainya sudah sama, maka kita akan melakukan yang namanya penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat nilai 2 pada persamaan pertama bernilai negatif 2Z. Lalu persamaan kedua positif 2Z. Lalu kita akan melakukan penjumlahan. Kenapa? Karena min 2Z ditambah 2Z itu sama dengan 0. Langsung saja kita jumlahkan. X ditambah 4X itu 5X. Min 2Y ditambah 6Y itu 4Y. Sama dengan 0 ditambah 2 itu 2. Kita misalkan persamaan yang baru menjadi persamaan keempat. Kemudian kita akan mengeliminasi persamaan lagi. Kita pasangkan persamaan, misalnya persamaan 2 dan 3 untuk menghasilkan variabel, 2 variabel dengan persamaan yang berbeda. Nah, kita misalkan persamaan kedua dan ketiga, kita sandingkan dulu ya. Lalu kita lihat pada Z, koefisien Z. Ternyata berbeda juga.
Persamaan kedua bernilai 1, sedangkan persamaan ketiga bernilai 3. Lalu bagaimana caranya untuk menghasilkan persamaan yang baru? Seperti yang tadi, maka persamaan kedua kita kalikan dengan 3 dan persamaan ketiga dikalikan dengan 1. Kenapa begitu? Karena koefisien Z pada persamaan kedua itu nilainya 1. Kita kalikan 3 maka sama hasilnya 3. Langsung saja kita kalikan selanjutnya. Kita lihat hasil dari persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Hasilnya 6X ditambah 9Y ditambah 3Z sama dengan 3. Lalu persamaan ketiga karena dikali 1 maka hasilnya tetap. Nah, sudah sama nih koefisien Z-nya sama-sama 3. Lalu kita akan melakukan penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat nilai Z itu positif 3 sama negatif. Maka akan kita jumlahkan. Nah, didapatlah ya kan. 6X tambah 3X maka 9X. Lalu 9Y dikurang Y maka 8Y sama dengan 3 ditambah 3 maka hasilnya 6. Maka misalkan ini merupakan persamaan ke-5. Karena sudah menghasilkan 2 persamaan baru, maka akan kita eliminasi kembali. Inti dari eliminasi adalah melakukan eliminasi berulang-ulang. Nah, jadi kita eliminasi lah ya persamaan keempat dan kelima. Kita langsung tulis aja 5X ditambah 4Y sama dengan 2. Lalu 9X ditambah 8Y sama dengan 6. Lalu selanjutnya ngapain ya kan? Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan salah satu variabel kembali. Nah, lagi-lagi kita akan menghilangkan variabel kembali. Misal kita ingin menghilangkan variabel Y. Kita lihat koefisien Y pada persamaan keempat itu 4. Pada persamaan ketiga itu 8. Agar sama, maka persamaan keempat dikali 2. Karena 4 dikali 2 itu 8. Nah, langsung saja. Jadinya persamaan pertama 4 itu 10X ditambah 8Y sama dengan 4. Lalu persamaan kelima karena dikali 1 maka tetap. Nah, selanjutnya kita ngapain? Nah, kita melakukan pengurangan atau penjumlahan. Nah, kita lihat sama-sama positif. Agar dia 0, maka harus dikurangkan. Ya kan? Nah, jadi didapatlah 10X dikurang 9X kan X. Nah, 4 dikurang 6 kan min 2. Maka sudah dapat hasilnya nilai X. X itu bernilai min 2. Lalu selanjutnya kita mencari nilai Y. Kita eliminasi persamaan keempat dan kelima. Lalu karena tadi sudah membunuh nilai Y, maka kita akan membunuh nilai X untuk menghasilkan nilai Y. Maka kita lihat koefisien pada persamaan keempat itu nilainya 5. Lalu persamaan kelima bernilai 9. Maka persamaan keempat kita kalikan dengan 9, persamaan kelima kita kalikan dengan 5 agar nanti sama-sama hasilnya 45. Langsung saja, jadinya persamaan keempat nilainya 45X ditambah 36Y sama dengan 18. Kita kalikan semua ya. 9 dengan persamaan keempat. Nah, lanjut. Yang persamaan kelima jadinya 45X ditambah 40Y sama dengan 30. Selanjutnya kita lakukan pengurangan karena bernilai positif. Nah, didapatlah X-nya kan tadi udah mati, jadi tinggal Y. Didapatlah min 4Y sama dengan min 12. Lalu untuk mencari Y maka dibagi min 4. Nah, didapat Y sama dengan 3. Karena nilai X dan Y sudah ada, maka saatnya kita memasukkan nilai X dan Y
ke salah satu persamaan di atas. Nah, coba kita misalkan persamaan kedua. Maka 2x tambah 3y tambah z sama dengan 1. Maka kita masukkan nilai x-nya. 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali 3 tambah z sama dengan 1. Maka 2 kali min 2 min 4 ditambah 9 ditambah z sama dengan 1. Maka min 4 tambah 9 kan 5. 5 tambah z sama dengan 1. Untuk menghasilkan nilai Z, maka 5 kita pindahkan ke ruas kanan, bernilai negatif. Jadi Z sama dengan 1 dikurang 5, jadi Z sama dengan negatif 4. Cara kedua untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yaitu menggunakan metode substitusi. Apa sih metode substitusi? Metode substitusi ialah metode yang dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan memasukkan satu persamaan ke persamaan lainnya. Nah, untuk lebih mempermudah pemahaman tentang metode substitusi, ada baiknya kita langsung saja ke contoh soal pertama. Di sini ada Pandu, Rina, dan Nina, masing-masing berbelanja kebutuhan sekolah. Pandu membayar dengan harga 9.000, Rina dengan harga 8.000, dan Nina dengan harga 12.000. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah harga setiap buku, pensil, dan penghapus. Agar kita mudah untuk mengetahui harga setiap buku, pensil, dan penghapus, ada baiknya kita menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Dikatakan Pandu membeli 2 buku tulis, ditambah 1 pensil dan 1 penghapus dengan total pembayaran 9.000. Misalkan buku tulis itu kita anggap sebagai X, maka ini menjadi 2X. 1 buah pensil kita anggap sebagai Y, maka ditambah Y. Dan 1 buah penghapus kita anggap sebagai Z, maka ditambah Z dengan total 9.000. Untuk Rina, membeli 1 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan 1 buah penghapus dengan total harga 8.000. Kalau kita ubah ke dalam bentuk matematikanya, dapat kita tulis X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000. Sedangkan untuk Nina, ia membeli 1 buah buku tulis, 3 pensil, dan 3 buah penghapus dengan total harga Rp12.000. Kalau kita ubah menjadi bentuk matematika, menjadi X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 12.000. Dari 3 ilustrasi ini, kalau kita tuliskan ke dalam SPLTV, dapat persamaan pertama yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000. Persamaan kedua, X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 8.000. Dan yang ketiga adalah X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12.000. Dari ketiga persamaan ini, kita akan menentukan adalah harga 1 buah buku tulis, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus. Anggap saja 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000 persamaan pertama, lalu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000 sebagai persamaan kedua, dan X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12.000 persamaan ketiga. Dari ketiga persamaan ini, kita akan mencari nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode substitusi. Langkah awal kita memperhatikan persamaan pertama. Tidak masalah jika ingin menggunakan persamaan kedua ataupun ketiga. Di sini kita akan memisalkan salah satu dari variabel yaitu X atau Y atau Z. Misalkan 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000, maka kita akan meninggalkan salah satu variabel. Misalkan kita ingin meninggalkan Y, maka variabel lain yang berdekatan dengan Y kita pindahkan ke ruas ke kanan. Maka Y sama dengan 9.000 dikurang 2X dikurang Z. Kita anggaplah sekarang Y sama dengan 9.000 dikurang 2X dikurang Z.
Selanjutnya, perhatikan persamaan kedua. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000. Lalu kita substitusikan nilai Y ke dalam persamaan kedua menjadi X ditambah 2 dikali 9.000 dikurang 2X dikurang Z ditambah Z sama dengan 8.000. Kemudian kita sederhanakan bentuk persamaan yang ada menjadi X ditambah 18.000 didapat dari 2 dikali 9.000 dikurang 4X didapat dari 2 dikali min 2X lalu dikurang 2Z didapat dari 2 kali min Z ditambah Z sama dengan 8.000. Selanjutnya kita sederhanakan kembali menjadi 18.000 dikurang 3X didapat dari X dikurang 4X lalu dikurang Z didapat dari min 2Z ditambah Z sama dengan 8.000. Lalu kita ingin Z itu tersendiri, maka yang lain pindah ruas ke kanan. Didapat min Z sama dengan 8.000 dikurang 18.000 ditambah 3X. Selanjutnya kita sederhanain 8 dikurang 18.000 jadinya min 10.000. Maka didapat min Z sama dengan min 10.000 ditambah 3X. Karena min Z masih bernilai negatif, akan kita ubah menjadi positif, maka dikalikan dengan negatif 1. Maka Z sama dengan 10.000 dikurang 3X. Karena nilai Y dan nilai Z sudah ada, maka selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan yang ketiga. X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12.000. Karena nilai Y dan nilai Z sudah ada, maka kita substitusikan menjadi X ditambah 3 dikali 9.000 dikurang 2X dikurang Z itu sebagai Y. Saya beri tanda warna merah. Lalu ditambah 3 dikali 10.000 dikurang 3X sama dengan 12.000. Kita sederhanakan seperti biasa, maka didapat X ditambah 27.000 dikurang 6X dikurang 3Z ditambah 30.000 dikurang 9X sama dengan 12.000. Selanjutnya kita kurangkan dan tambahkan variabel yang sama, maka didapat min 14X ditambah 57.000 dikurang 3Z sama dengan 12.000. Selanjutnya kita pindahkan 57.000-nya ke ruas kanan. Maka didapat min 14X dikurang 3Z sama dengan 12.000 dikurang 57.000. Jadi min 14X dikurang 3Z sama dengan min 45.000. Kemudian min 14X dikurang 3Z. Nilai Z di sini akan kita substitusikan menjadi min 14X dikurang 3 dikali 10.000 dikurang 3X sama dengan min 45.000. Selanjutnya kita sederhanakanlah persamaan ini menjadi min 14X dikurang 30.000 dikurang 9X sama dengan min 45.000. Kita jumlahkan dan kita kurangkan variabel yang sama. Maka didapat min 5X dikurang 30.000 sama dengan min 45.000. Lalu bagaimana, Bu? Caranya untuk mendapatkan nilai X, maka kita pindah ruas yang bukan bagian X. Maka didapat min 5X sama dengan min 45.000 ditambah 30.000. Maka didapat min 5X sama dengan min 15.000. Selanjutnya kita mencari nilai X, maka kita bagikanlah min 15.000 dibagi min 5. Maka X sama dengan 3.000. Karena nilai X sudah didapat, maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi.
Maka kita substitusikan ya ke dalam Z sama dengan 10.000 dikurang 3X. Z sama dengan 10.000 dikurang 3 dikali 3.000, maka 9.000. Maka Z sama dengan 10.000 dikurang 9.000. Z sama dengan 1.000. Selanjutnya nilai X sudah dapat, nilai Z sudah dapat. Kita tentukan nilai Y. Y sama dengan 9.000 dikurang 2X dikurang Z. Langsung saja kita masukkan nilai X dan Z. Y sama dengan 9.000 dikurang 2 kali 3.000 dikurang 1.000. Maka didapat Y sama dengan 2.000. Karena sudah didapat nilai X, Y, dan Z, maka dapat kita simpulkan bahwa harga satu buah buku tulis ialah 3.000, satu buah pensil 2.000, dan satu buah penghapus 1.000. Nah, karena dua metode sudah dijelaskan, yaitu metode eliminasi dan substitusi, maka metode selanjutnya yaitu metode gabungan. Metode gabungan yaitu penggabungan dua metode sebelumnya, yaitu penggabungan metode eliminasi dan metode substitusi. Metode ini lebih singkat dari metode sebelumnya, karena tidak dilakukan berkali-kali, tetapi dilakukannya sekali eliminasi dan sekali substitusi. Langsung saja kita ke contoh soal metode gabungan. Soal pertama, sebuah soal cerita di mana Ani, Citra, dan Ari sedang berbelanja kebutuhan sekolah. Ani membeli 2 buku, 3 pensil, dan 1 penghapus seharga 15.000. Lalu si Citra membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus seharga 11.000. Sedangkan si Ari membeli 3 buku dan 1 pensil saja seharga 14.000. Namun si Desi menyusul untuk membeli 1 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Berapakah uang yang harus dikeluarkan si Desi? Langkah awal, kita ilustrasikan dia ke dalam variabel. Misal, buku A, pensil itu B, lalu penghapus itu C. Si Ani berarti 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 15.000. Lalu si Citra 2A ditambah B ditambah C 11.000. Lalu si Ari 3A ditambah B sama dengan 14.000. Sedangkan yang ditanya A ditambah B ditambah C. Nah, karena ini metode gabungan, artinya menggabungkan kedua metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi salah 2 dari 3 persamaan. Kita lihat persamaan pertama dan kedua. Kita lakukan eliminasi. 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 15.000. Lalu 2A ditambah B ditambah C sama dengan 11.000. Ternyata koefisien A dengan koefisien C nilainya sama atas bawah. Jadi bisa langsung kita eliminasi. Lalu kita melakukan apa? Melakukan pengurangan agar nilai A dan nilai C bernilai 0. Sehingga 3B dikurang B menghasilkan 2B. Lalu 15.000 dikurang 11.000 itu 4.000. Lalu B, dapatlah nilai B 4.000 dibagi 2, maka B sama dengan 2.000. Nah, setelah dapat nilai B, kita substitusikan. Kita lihat persamaan ketiga. Ternyata di situ bisa kita dapat langsung nilai A kan? Karena 3A ditambah B. Nilai B sudah didapat. Kita masukkan saja nilai B-nya ke dalam persamaan ketiga. 3A ditambah B sama dengan 14.000. Lalu 3A ditambah 2.000 sama dengan 14.000. Karena kita ingin meninggalkan si A sendiri, maka si 2.000 dipindah ruas ke kanan. Jadinya 3A sama dengan 14.000 dikurang 2.000. 3A sama dengan 14.000 kurang 2.000 sama dengan 12.000. Lalu A didapat. Berapa A? 12.000 dibagi 3. A sama dengan 4.000.
Nah, sudah sampai pertengahan jalan nih. Karena nilai A sudah didapat, nilai B sudah didapat, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan pertama atau persamaan kedua untuk mendapatkan nilai C. Kita masukkan ke persamaan kedua misalnya. Jadi 2A ditambah B ditambah C sama dengan 11.000. Kita masukkan nilai A dan B-nya ya. 2 dikali 4.000 ditambah 2.000 ditambah C sama dengan 11.000. 2 kali 4.000 kan 8.000. Ditambah 2.000 kan 10.000. Ditambah C sama dengan 11.000. Karena kita ingin meninggalkan C sendiri, maka kita pindah ruas ke kanan. Maka C sama dengan 11.000 dikurang 10.000. Didapatlah nilai C itu 1.000. Jadi bisa kita simpulkan harga sebuah buku itu 4.000, harga sebuah pensil 2.000, dan harga sebuah penghapus itu 1.000. Kita lihat yang ditanya. Berapakah yang harus dibayar Desi jika ia membeli 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus? Kita jumlahkan semua harga seluruh yang dibeli Desi. Harga buku 4.000, harga pensil 2.000, harga penghapus 1.000. Jadi yang harus dibayar Desi berapa? 4.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000, hasilnya 7.000. Nah, sekian dari soal cerita metode campuran.